selamat pagi teman-teman. Bagaimana kabarnya di hari ini? Semoga semua baik-baik saja dan sehat selalu ya. Jangan lupa ya teman-teman untuk selalu menjaga kesehatan, olahraga tiap pagi biar fit. Jangan lupa untuk selalu pakai masker jika teman-teman ingin keluar rumah, dan pula siapkan selalu hand sanitizer. Jangan dulu untuk nongkrong atau berada di kerumunan, pilihan terbaik adalah di rumah saja. Oke, untuk hari ini saatnya saya untuk bercerita lagi. Sebelum kita mulai lagi untuk bercerita, jangan lupa ya teman-teman untuk selalu support channel ini dengan klik tombol subscribe, dan jangan lupa untuk aktifkan loncengnya agar ketika saya upload video baru, teman-teman mendapat notifikasinya. Terima kasih. Di video kali ini, saya akan melanjutkan cerita hubungan saya dengan Pak Rizal. Jadi saya ceritakan dahulu untuk cerita di akhir video part kedua kemarin ya. Saya kaget ketika saya membaca pesan yang dikirimkan Bunga ke handphonenya Pak Rizal. Dan juga karena saya penasaran, saya bukalah itu chatnya Bunga. Dan wow, ternyata di belakang saya Pak Rizal dan Bunga menjalin hubungan. Sampai Bunga pun sekarang hamil. Di situ saya juga masih tidak percaya. Saya cobalah untuk scroll chatnya Bunga di handphonenya Pak Rizal itu. Dan di situ yang saya makin kaget lagi adalah ada video mereka sedang main di ranjang. Dan ya, saya terpaku di situ. Saya nge-freeze. Saya tidak tahu apa yang harus saya perbuat. Saya tiba-tiba terdiam dan seperti membeku teman-teman. Di pikiran saya cuma bilang, ini benerankah? Yakinkah saya ini sedang mimpi atau tidak sih? Saya benar-benar kecewa dengan Pak Rizal, padahal dia yang meminta saya untuk menjadi pacarnya. Dan sekarang kok bisa dia bermain dengan wanita di belakang saya? Setelah saya membaca pesan dari Bunga itu, saya tidak bisa tidur sampai pagi, karena malam itu saya sedih banget teman-teman. Ya sedih, ya marah. Kenapa bisa saya ditikung dengan teman kantor saya sendiri? Setelah keesokan harinya, saya bekerja seperti biasanya lah. Dan saya berpura-pura tidak tahu akan isi pesan itu. Dan malam itu sebenarnya chatnya Bunga ke Pak Rizal yang dia memberitahukan kalau dia sedang hamil itu, saya hapus dari handphonenya Pak Rizal. Pada saat saya bertemu Bunga di kantor, ya dia seperti biasanya, baik-baik saja. Namun memang saya melihat kalau badannya Bunga ini agak lebih gemuk gitu teman-teman. Ya saya berpikirnya berarti benar dong, Bunga ini sekarang lagi hamil, meskipun perutnya belum membesar. Di situ saya hanya sedang menunggu nih, momen bagaimana rahasia ini akan terbongkar dengan sendirinya. Dan di hari itu, keadaan kantor masih berjalan baik-baik saja seperti biasanya. Namun di situ saya sudah mulai agak menjauh dari Pak Rizal, karena ya jujur saja ya, saya masih sangat jengkel mendapati kabar berita yang sangat tidak bisa saya terima itu teman-teman. Di sore harinya, sewaktu jam pulang kerja, saya sengaja untuk tidak pulang dulu karena waktu itu saya punya banyak pekerjaan yang harus diselesaikan di malam itu juga. Dan setelah satu persatu karyawan di kantor saya pulang, akhirnya tinggal saya, Bunga, dan Pak Rizal saja. Waktu itu saya tidak ngobrol sama sekali dengan Bunga karena saya sedang fokus untuk segera menyelesaikan pekerjaan itu. Dan tiba-tiba saya melihat Bunga masuk ruangan Pak Rizal. Lama banget Bunga tidak keluar-keluar dari ruangan itu. Dan ketika saya sedang fokus-fokus banget nih bekerja, tiba-tiba Bunga keluar dari ruangannya Pak Rizal sambil membanting pintunya Pak Rizal. Suara pintu itu kenceng banget teman-teman, sampai saya kaget banget. Saya ini sedang fokus-fokusnya bekerja, malah ada suara sekeras itu. Gimana saya nggak kaget teman-teman? Waktu itu saya melihat Bunga menangis keluar dari ruangan itu. Ya langsung saya segera menemui Pak Rizal dan bertanya sebenarnya ada apa ini. Tapi di situ Pak Rizal hanya diam saja. Saya yakin kalau dia sekarang pasti sedang shock, tahu kalau Bunga sedang hamil. Namun, saya kan juga harus tahu apa yang membuat Bunga menangis.
Ketika saya keluar dari ruangannya Pak Rizal, saya sudah tidak melihat Bunga lagi. Di situ saya semakin bertanya-tanya nih, bagaimana kelanjutannya? Apa yang akan dilakukan Bunga untuk kedepannya? Dan karena saya juga kasihan melihat Pak Rizal yang sepertinya sedang tercengang itu, saya buatkanlah Pak Rizal kopi hangat. Ya, untuk sekedar menenangkan dia saja. Sewaktu saya menaruh kopi di mejanya Pak Rizal, tiba-tiba saya melihat dari matanya Pak Rizal dia mengeluarkan air mata, teman-teman. Ya, saya paham, tidak mungkin dengan keadaannya seperti itu saya ajak untuk mengobrol. Langsung saja saya keluar dari ruangannya dan menutup pintunya. Di situ saya menunggu Pak Rizal untuk keluar dari ruangannya. Tapi lama banget, ini orang nggak keluar-keluar dari tadi. Ya, akhirnya saya masuklah. Dan di situ saya melihat Pak Rizal berdiri di depan jendela kaca ruangannya. Dia diam aja, teman-teman. Dan untuk menenangkannya, saya peluklah Pak Rizal dari arah belakang, sambil saya pegang tangannya. Sebenarnya saya tuh udah sangat jengkel sekali dengan Pak Rizal. Namun melihat kondisinya seperti itu, ya saya kasihanlah, teman-teman. Saya di situ memeluknya sambil diam aja. Saya masih belum berani membuka percakapan. Dan ketika itu, langsung saja tuh Pak Rizal menghadap ke arah saya dan memeluk saya. Dia bilang ke saya, kalau nanti dia sedang menghadapi permasalahan, apakah saya masih mau untuk terus berada di sampingnya? Di situ saya sudah mulai curiga. Berarti benar nih kalau Pak Rizal sudah tahu Bunga sekarang sedang hamil. Namun di situ saya tidak menjawab sama sekali apa yang diminta Pak Rizal. Dan lalu saya ajak pulanglah Pak Rizal. Sewaktu sampai rumahnya, akhirnya Pak Rizal cerita kenapa Bunga tadi menangis. Dan Pak Rizal bilang kalau Bunga sekarang sedang hamil. Dan dia juga mengaku kalau sudah beberapa kali tidur dengan Bunga. Selesai sudah saat-saat yang aku tunggu. Momen yang selama ini aku tunggu akhirnya terkuak juga. Setelah tadi saya sangat kasihan sekali dengan kondisi Pak Rizal, tiba-tiba saja setelah mendengar itu saya jadi jengkel lagi, teman-teman. Dan malam itu saya langsung meninggalkan Pak Rizal. Dan setelah malam itulah hubungan saya dan Pak Rizal di kantor sudah mulai canggung lagi, teman-teman. Kita sudah tidak pernah bertegur sapa. Kalau terpaksa ngobrol pun ya saya hanya berbicara sesingkat mungkin. Intinya hubungan kami sudah mulai renggang pada saat itu. Dan juga setelah kejadian malam itu, Bunga juga sudah tidak masuk kantor, teman-teman. 1 minggu setelah itu, saya mulailah berkomunikasi lagi dengan Pak Rizal. Dan juga saya tidak pernah membahas tentang Bunga. Namun yang membuat saya jengkel lagi di handphonenya Pak Rizal ini, saya melihat dia sudah mulai memakai aplikasi kuning, teman-teman. Gimana saya nggak makin jengkel melihat aplikasi itu? Setelah saya melihat aplikasi itu, udah deh emosi ya saya. Langsung seketika saya minta putus dari Pak Rizal. Dan saya meminta Pak Rizal untuk segera menikahi Bunga. Karena ya, you know lah teman-teman, saya hanya berpikir kalau seumpama Bunga perutnya sudah besar dan dia tidak ada suaminya, pastinya dia akan jadi bahan gunjingan oleh orang lain, dan itu sangat menyakitkan. Dan untuk mempercepat itu, saya menghubungi Bunga dan mempertemukan Bunga dengan Pak Rizal. Di situ saya jelaskan hubungan saya dan Pak Rizal itu sebenarnya bagaimana. Dan anehnya, ternyata Bunga sejak awal sudah tahu kalau saya ada hubungan khusus dengan Pak Rizal. Wah, di situ saya benar-benar merasa jengkel banget dengan dua orang ini. Setelah itu, saya berbicara ke mereka untuk segera memutuskan win-win solution bagi mereka berdua. Dan selesai itu, saya tinggalkan mereka berdua. Pulangnya saya sedih banget, teman-teman. Ternyata Bunga dari awal sudah tahu hubungan saya dengan Pak Rizal. Tapi kenapa dia tega sekali berbuat begini? Dan juga setelah itu, saya mengajukan pengunduran diri saya dari divisi tersebut, dan saya pindah ke divisi lain, yang tentunya pasti beda gedung dari tempat mereka bekerja. Saya hanya berpikir, mulai sekarang biarkanlah mereka bersatu. Tidak masalah, saya sedih. Saya juga sudah tidak mau melihat mereka lagi.
Dan untuk menenangkan pikiran saya, ya jalan terbaik saya harus menghindari mereka berdua. Dan saya harus memulai lagi untuk menjalani hidup dengan lembaran baru lagi. Dan sampai sekarang pun saya tidak tahu kabar mereka berdua. Entah mereka sudah menikah atau belum, ya saya benar-benar tidak tahu. Karena saya juga sudah tidak mau tahu tentang mereka berdua. Kalau dibilang bahagia, ya saya bahagia. Akhirnya Pak Rizal bisa menemukan sosok seorang wanita yang mungkin nantinya bisa dia cintai. Dan sedihnya, kenapa bunga ini malah menusuk saya dari belakang. Tetapi ya biarkanlah semua itu terjadi, dan saya juga tidak menyesal pernah berhubungan dengan Pak Rizal. Yang saya sesalkan hanya mereka berdua sudah dengan sadar main di belakang saya. Perbuatan mereka itu yang membuat saya jengkel, dan ya ceritanya sampai di sini teman-teman, selesai sudah. Oke teman-teman, sampai di sini dulu saja cerita kali ini. Semoga di hari ini teman-teman dilancarkan aktivitasnya. And don't forget to be strong, be positive person, keep healthy every day. See you on the next video. Bye-bye teman-teman. I'm sorry, Miss Jackson.